Huhu. Halo Make Some Noise, ketemu lagi bareng gue di konten Potamu, podcast tanpa muka. Kali ini sudah di episode keempat. Lagi-lagi dimana gue bingung menentukan tema dan bingung apa yang mesti gue obrolkan gitu kan. Tapi gak apa-apa lah. Semua itu memang di awal dari ketidaksiapan, lama-lama terbiasa hingga akhirnya memunculkan sebuah karya yang bisa dinikmati. Gimana sehat guys kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya di masa-masa sekarang itu. Memang buat yang masih belum menemukan pekerjaan, sabar ya, jangan patah semangat, tetap cari pekerjaan. Jangan dengerin bacotan orang-orang lain tentang kehidupan kalian lah. Kalian yang menjalani, kalian yang menikmati. So, kalau misalkan memang lo masih nyaman dengan dunia nganggur, jalanin dulu aja. Kalau memang sudah dituntut untuk segera kerja, ya cepat kerjalah. Karena memang kita hidup di dunia itu cuma sekali. Tapi setidaknya kita harus membuat sebuah kesan baik ketika kita hidup di dunia. Gak nyambung, gak apa-apa. Gua gak sendiri guys, gua gak sendiri. Lagi-lagi gua ditemani oleh satu teman apa sahabat? Teman, karena kondisinya belum jadi sahabat lah. Soalnya sekarang kita lagi lapar nih, gak ada uang sama sekali. Dia gak bisa beli makanan, jadi ya masih teman lah ya. Gua gak sendiri. Gue bersama partner seperti biasa, Belo. Kali ini gue emang gak punya bahan untuk sesuatu yang gue obrolkan. Tapi barusan banget gue ngeliat feeds di Instagram itu ada postingan ini Ralinsa baru balik dari Amerika tuh, acara Erigo tuh. Nah dari situ gue keinget sesuatu bahwa sebenarnya zaman dulu itu gue itu adalah salah satu fans yang lumayan fanatik ke Ralinsa itu. Nah jadi kita ambil tema dari cerita ini aja deh. Jadi gue akan memberikan episode keempat ini dengan tema idola. Jangan idola dong, artis yang diidam-idamkan. Oke? Idola. Oke. Lo gimana kabar lo? Alhamdulillah sehat, Cel. Ini episode keempat ya, Cel. Episode keempat ini lumayan berat ya, karena bahannya idola ya. Idola random aja lah ya, ngalir aja ya. Ini sambil ngerokok juga, sambil ngopi juga. Yaudah. Emang podcast ini tuh tidak ada hal yang patut didengarkan memang. Tapi ngomongin soal idola, lo dulu atau sampai sekarang lu punya idola artis cewek nggak sih yang bener-bener lu anggap bahwa artis cewek ini tuh bener-bener terbaik lah di antara ratusan cewek di antara artis-artis yang lain. Maksudnya entah dari lu menilainya entah dari kepribadian dia ataupun kegiatan dia. Kalau gue sih lebih ke fisik sih pasti ya. Kalau ngomongin idola artis cewek tuh gue pasti fisik. Gue dulu deh ya. Gue itu dulu suka sama artis cewek itu yang pertama itu Ralinsa. Itu udah pasti dari dulu gue ngefans banget, suka banget, sayang banget. Itu yang Ralinsa. Terus yang seangkatan sama Ralinsa, gue suka juga sama Pelope Pexia. Tahu nggak lu Pelope Pexia? Tahu kan ya? Cantik banget tuh Pelope Pexia. Terus baru-baru ini gue suka sama Z JKT48. Wah cantik banget itu si Z itu. Yang kemarin lagi viral tuh. Gak tahu gue permasalahannya apa, nggak penting. Yang penting Z itu pokoknya cantik banget lah. Jadi tuh lu udah denger tuh, gue yang pertama Ralinsa, yang kedua itu Pelope Pexia, yang ketiga sekarang Z gitu. Sempat gue itu mengidolakan Mbak Nunung. Sempat. Karena Mbak Nunung tuh lucu banget. Apalagi memang pas waktu di zaman OPJ dan di zaman ini talk show tuh Mbak Nunung the best banget lah. Maksudnya
dengan umur beliau yang memang sudah lumayan tua, dengan permasalahan hidup yang beragam rupanya gitu ya, dengan stigma orang-orangnya tentang pernikahannya apalah itulah, gua nggak paham dan nggak ngerti, tapi dia selalu all out gitu buat nampilin ke masyarakat dan menghibur masyarakat. Itu sih paling gua dari gua segitu dulu aja deh. Coba lu siapa kira-kira idol idol artis siapa? Kalau misalkan idola sih dulu, bukan misalkan, dulu pernah ngefans ke Dinda Kirana, tahu gak? Artis FTV itu. Ya, gue suka karena dilihat dari postur tubuhnya, bukan bahan. Aduh, postur tubuhnya, terus hitam manis. Gue kan suka cewek-cewek hitam manis, lucu juga, dipandang tuh jadi nggak bosen gitu lihat adegan dia di FTV gitu, SCTV dulu. Pulang sekolah suka lihat lah, habis duhur lihat Dinda Kirana gitu. Terus lagi pernah juga tuh Dinda Kirana jadiin foto DP, foto profil Facebook tuh, karena saking ngefansnya gitu sama Dinda Kirana. Wah, pokoknya mah keren lah gitu Dinda Kirana. Kalau sekarang sih saya nggak terlalu update siapa yang cantik, siapa yang ngefans gitu mah, paling sakapeng selewat sih. Suka Pevita Pierce nggak lagi, terus suka di film apa gitu, kayak ya pokoknya kalau misalkan lihat film pemerannya bagus, pemerannya cantik, terus totalitas juga dalam mengadegakan mengadegankan gitu perannya gitu ya. Terus itu juga Dilan juga, siapa tuh yang itu? Si Dilan tuh bukan Tarsono, Jarwo, bukan, aduh siapa ya, Dilan ya, si Milayanya itu tuh Vanessa itu, gue suka juga tuh Vanessa. Terus ya cantik, anjing cantik. Terus enggak kalau bahan aura kasih enggak gas ya. Terus ya gitu sih, paling selewat lah sukanya. Misalkan film ini bagus, terus searching kepribadiannya dia, terus searching bagaimana kehidupan dia sehari-hari gitu sih, paling gitu sih, selewat. Oh, lu jadi pernah mengidolakan artis cewek gara-gara perannya yang jago di film gitu. Berarti ini Mario Ozawa suka. Mario Ozawa tuh mungkin itu artis yang pertama kali gua tahu gitu ya, artis pemeran film biru gitu. Aduh, namanya lucunya dibuat-buat ya guys ya, sorry ya guys. Ya tapi Mario Ozawa oke, keren keren itunya. Dia kan terkenal juga ya. Siapa sih cowok-cowok yang nggak tahu Mario Ozawa gitu kan ya? Dia itu pemain gulat guys. Kalau yang belum tahu gitu ya, kalau yang ada yang baru dengar juga podcast kita ini, Mario Ozawa itu pemain gulat guys gitu. Sering menang, jago lah dia gitu aja. Aduh, kamu aja lah yang nanya ya. Memang Belo tuh gimana ya, podcast tampilin muka katanya saya kurang berani kalau ada kamera, minta podcast tanpa muka sekarang masih malu-malu. Jadi sebenarnya di balik kamera tuh Ripan tuh sekarang lagi ini guys, lagi itu biasa. Gimana kalau ini ya? Apa ini rekamannya kita hapus aja?
Guys, gimana kalian tuh pastilah semua orang tuh pasti memiliki artis yang diidolakan gitu, khususnya kaum cowok ya, pasti banyak sekali artis-artis cewek yang diidolakan, bahkan mungkin ya hampir rata-rata emang cantik semua gitu, karena kan memang sebagian bukan hanya diidolakan tapi dijadikan bahan. Ye 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 ye. Guys, kita belum gajian. Masih belum gajian, kita tuh belum makan, mic masih tetap cuman ada satu. Coba, katanya kita tuh mau berkarya. Memang salah satu YouTuber pernah mengatakan bahwa buatlah karya dengan apa yang kamu punya dan dengan apa yang kamu bisa. Tapi kan kalau sekarang cuman mic-nya satu gitu kan, iya jatuhnya gini gitu. Kalian tuh gak mau ngedengerin. Kalian tuh kenapa sih maksudnya gak mau dengerin tuh? Coba capek-capek ngedit, capek-capek ngomong 3 hari baru yang nonton 3. Coba mau gimana, dukung lah gua tuh. Jangan cari ini aku kamu bersamanya. Nyanyi lo yo. Ku kamu semuanya, ku kita semuanya, ku namanya curhat apa ya? Jadi gini guys, belakangan ini tuh gua tuh jadi sedikit agak ya merenung lah gitu, merenung mengenai kehidupan gitu guys. Aduh males sebenar nama, tapi kembalilah untuk kalian semua, mudah-mudahan terhibur ya dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Yuk. Guys, tahu nggak sih representatif dari podcast kita itu adalah sebuah gambaran di mana ada anak muda yang sedang bimbang akan masa depannya, terus masih tetap optimis buat berkarya dan akhirnya gini gitu. Gak ada bulir-bulir yang bisa kita kasih ke kalian, yang bisa kalian terapkan dalam hidup, gak ada ya selain menerima keadaan gitu. Ya, poin paling penting dari representatif podcast kita adalah bagaimana caranya di dalam kondisi apapun, di tengah hingar-bingarnya tuntutan orang lain untuk masa depan kita yang lebih cerah, ya kita tetap mensyukurinya dengan apa yang hari ini kita punya, apa yang hari ini kita bisa gitu. Kami tetap terus semangat, terus bertahan, gitu sih. Ya, representatif podcast ini ya gitu. Jadi kalau kalian misalkan berharap podcast ini isinya sebuah materi yang sangat berguna bagi kalian sih, mungkin tidak akan dapat dari podcast kita. Tapi kalau misalkan kalian berharap ada sedikit jokes ataupun gelombang suara yang menggambarkan bahwa kita itu seorang pemuda yang bimbang, ya mungkin kalian bisa dapat di sini. Kayak gitu. Apa lu mau ngomong lagi ya? Boleh. Ya, kembali lagi dengan saya Ripan Blow. Aduh, sedih gini ya guys ya. September ceria sebenarnya tidak ceria. Apa ya? Bahas apa lagi ya? Bahas percintaan mungkin. Enggak deh, sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh nyari pembicaraan itu apa. Sebenarnya kita bisa membahas tentang apa sih penyebab yang membuat kita sekarang itu bimbang, terus lagi di kondisi kayak lemah kayak gitu. Coba lu kan sekarang bilang ke gue bahwa kondisi lu tuh sekarang sedang tidak baik-baik aja. Naluri lu untuk bahagia itu terasa agak tersumbat ya kan akhir-akhir ini tuh. Nah, kira-kira penyebab sebenarnya yang bikin lu drop dan down kayak gini tuh apa sih sebenarnya? Kalau misalkan drop down itu nggak terlalu parah sih sebenarnya. Cuman jadi gini, bahagia gitu kan. Bahagia gimana sih bahagia tuh? Bahagia sekarang tuh enggak
nggak tahu gitu, nggak tahu. Menurut gua tuh bahagia tuh adalah sebuah aduh ditinggalkan ki. Ya bagi gua tuh bahagia dalam konteks menurut gua tuh apa ya? Gua juga bingung sih sebenarnya kalau misalkan bicara bahagia itu seperti apa gitu. Cuman gua bisa mempersimpulkan atau bisa memperinci seperti sederhana gitu ya. Bahagia itu adalah sebuah reaksi, reaksi bahwa kita tuh memiliki jadi ibaratkan kita memiliki barang baru nih. Barang baru, terus gua tuh bahagia banget gitu ketika barang baru ini udah gua miliki gitu. Setelah berlama-lama pingin punya barang itu gitu. Terus nanti juga kan itu barang itu bakal rusak lah, ntar kebahagiaan tuh nggak ada lagi gitu karena udah rusak barangnya gitu. Jadi bahagia menurut gua tuh ya reaksi gitu, reaksi semata. Jadi nggak adalah kebahagiaan abadi gitu. Ya pokoknya gitulah. Apaan sih saya dengar itu tuh. Saya tanya penyebab kenapa dia nggak bahagia, malah soal ngedukasi bahwa bahagia itu apa. Bingung sih, memang bingung. Tapi kalau gua ditanya kenapa penyebab gua sekarang lagi di kondisi down, ya otomatis ya pasti perihal finansial gua saat ini, finansial yang benar-benar berantakan. Terus keduanya ada sebuah kesalahan memang yang ya jujur gue sesali gitu. Nah saat ini tuh gue lagi di kondisi survive, bagaimana caranya gue tetap menikmati hidup, mensyukuri hidup di tengah-tengah keadaan sulit yang memang disebabkan dari kelakuan gue sendiri. Ya mungkin gue gak akan bisa sebahagia dulu untuk saat-saat ini, tapi ya setidaknya gue masih punya semangat buat melanjutkan ini semua. Kayak gitu. Mungkin gitu ya. Udah aja deh ya, daripada kita makin ngelantur gak jelas. Intinya kalian yang mungkin ngerasa bahwa kalian di kondisi yang sama kita saat ini gitu, kondisi dimana benar-benar kalian terpuruk, entah itu masalah finansial ataupun lingkungan keluarga lu gitu, ya tetap semangat lah. Kalau misalkan memang pengen berkarya, ya berkarya aja gitu. Kalau misalkan memang cuman butuh kayak pengen hidup normal lagi atau hidup bahagia seperti orang lain, ya lu cari kebahagiaan itu tuh. Karena kebahagiaan itu kan parameternya beda-beda. Belum tentu bahagianya gua ketika gua kasih ke lu akan bahagia, nggak tentu kayak gitu sih. Jadi intinya pantang menyerah sih, tetap jalanin hidup lah, terusin aja hidup lah, mau sehancur apapun lanjutin dulu aja lah, sampai kalau misalkan Tuhan memang sudah menyuruh kita pulang, ya baru kita nyerah dan kita saatnya pulang gitu. Udah kayak gitu aja. Terima kasih, thank you guys yang udah mau dengerin omongan kita. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambahnya episode, semakin banyak juga sih ilmu yang bertambah dari gua gitu, khususnya untuk gua kasih ke kalian gitu. Kayak gitulah ya, intinya kayak gitu. Oke, terima kasih guys. See you next time. Bye bye.